Sistem pemurnian monster, bab 211 sampai dengan 215. Bab 211 solusi. Berhenti tepat di situ. Kasim kecil di samping permaisuri itu mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dengan suara melengking. Xia Fukun merasa geli setelah mendengar hal itu. Kepekaan spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dia baru saja menyadari permaisuri dan Kasim itu saling bertukar pandang. Ternyata permaisuri ini, seorang tokoh berpengaruh di puncak alam asal surgawi, tidak berani berbicara kepadanya dan langsung menyuruh Kasim kecil itu untuk membungkamnya. Siapakah Xia Fukun? Apakah dia akan mendengarkan seorang Kasim biasa? Saat itu juga, dia melangkah maju. Apa yang bisa kau lakukan padaku jika aku tidak berhenti? Xia Fukun menoleh untuk melihat Kasim kecil itu. Kasim kecil itu segera merasakan niat jahat yang diarahkan kepadanya oleh keempat binatang buas iblis di belakang Xia Fukun, dan tanpa sadar ia tergagap saat berkata, "Jika kamu tidak mau berhenti, maka jangan berhenti." Begitu selesai berbicara, Kasim kecil itu merasakan tatapan dingin permaisuri kembali tertuju padanya. Rumput, Kasim kecil itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Dia tidak boleh menyinggung perasaan Xia Fukun. Dia tidak mampu menyinggung perasaan bahkan permaisuri sekalipun. Jadi sekarang aku terjebak di tengah, tak ada pihak yang benar-benar menerimaku. Kasim kecil itu sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Pada saat itu, Xia Fukun telah tiba di hadapan permaisuri. Dia dengan cermat mengamati permaisuri di hadapannya. Harus diakui, seorang wanita dengan status seorang permaisuri memang sangat cantik. Xia Fukun merasa bahwa tak satu pun selebriti yang pernah dilihatnya di bumi dapat dibandingkan dengan permaisuri ini. Terlebih lagi, permaisuri itu memiliki aura yang unik. Bahkan Xia Fukun pun tak berani menatap matanya. Setelah berdeham, Xia Fukun tersenyum kepada permaisuri dan berkata, "Anda adalah kaisar kekaisaran air musim gugur, bukan?" Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, permaisuri menarik napas lalu mengangguk. "Memang, siapakah kau? Memiliki 3 binatang iblis tingkat 9 puncak, kau pasti seorang pemanggil tingkat 9 puncak, kan?" Xia Fukun mengangguk setelah mendengar kata-kata permaisuri. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan kepada orang lain bahwa dia hanyalah seorang pemanggil tingkat ke-8. Karena orang lain telah memberinya pujian yang begitu tinggi, maka dia harus menerimanya. "Anda tidak perlu tahu siapa saya hanya orang yang lewat. Ketika saya membantu keluarga Li sebelumnya, saya mendengar Jiao Ziyuan mengatakan bahwa ada mata-mata yang dia tanam di keluarga kerajaan. Saya pikir Yang Mulia tidak perlu fokus pada keluarga Li, tetapi sebaiknya menyelidiki orang-orang di sekitar Anda." Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, wajah para anggota keluarga kerajaan di sekitarnya menjadi pucat. Percakapan antara permaisuri dan Xia Fukun adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Permaisuri adalah yang terkuat di kekaisaran air musim gugur, dan dia biasanya tegas dan efisien dalam tindakannya. Namun hari ini, aku tak pernah menyangka akan bisa berbincang begitu ramah dengan Xia Fukun. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Xia Fukun adalah seorang summoner tingkat 9 yang sangat kuat. Selain itu, ia memiliki 3 binatang panggilan tingkat puncak level 9. Bahkan permaisuri pun tak mampu menandinginya. Jika Xia Fukun benar-benar berniat memberontak, maka tak seorang pun dari mereka mampu menandinginya. Kekaisaran Kyushui sebaiknya mengganti nama keluarganya menjadi Li saja. Permaisuri menerima informasi yang sama dengan orang-orang di sekitarnya dari perkataan Xia Fukun, tetapi sudut pandangnya berbeda. "Apakah Anda mengatakan bahwa ada mata-mata pemberontak di dalam keluarga kerajaan saya?" Xia Fukun mengangguk. "Yang Mulia dapat menyelidiki sendiri. Adapun keluarga Li, sebaiknya Anda tidak terlalu menyukai mereka. Meskipun saya hanya singgah, saya tetap bersedia berteman dengan mereka. Mungkin saya akan berkunjung suatu saat nanti ketika saya punya waktu luang." Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, ekspresi permaisuri sedikit berubah. Bahkan sebelum Xia Fukun mengucapkan kata-kata itu, dia sudah siap untuk membiarkan keluarga Li pergi, meskipun dia tahu mereka tidak bersekongkol dengan para pemberontak. Lagi pula, jika keluarga Li mengenal seseorang seperti Xia Fukun, maka jika keluarga Li benar-benar menyimpan niat pemberontakan, itu akan menjadi ancaman besar bagi tahtanya. Namun, kata-kata Xia Fukun jelas mengandung sedikit peringatan dan ancaman. Maknanya sangat jelas. "Aku akan kembali mengunjungi keluarga Li di masa depan.
Jika keluarga Li sudah tiada, kau, permaisuri, lupakan saja untuk bersenang-senang. Memikirkan hal itu, Ratu menarik napas dalam-dalam. Musuh terbesar keluarga kerajaan masih tetap para pemberontak. Karena Xia Fukun hanyalah orang yang lewat dan tidak tinggal secara permanen di jajaran keluarga Li tidak menimbulkan ancaman bagi tahta. Selama keluarga Li tidak bertindak terlalu jauh, dia bisa menutup mata. Setelah mengetahui hal ini, Ratu merasa lega. Dia tersenyum manis pada Xia Fukun dan berkata, "Yang mulia terlalu banyak berpikir. Saya percaya keluarga Li juga setia kepada keluarga kerajaan. Saya akan pergi sekarang dan menyelidiki bawahan saya secara menyeluruh setelah kembali ke ibu kota." Xia Fukun mengangguk. Seandainya Kaisar Kekaisaran Kyushui adalah seorang pria, dan memiliki sifat yang arogan dan otoriter, ia mungkin benar-benar akan melakukan apa yang diperintahkan Li Yifeng dan membunuhnya. Namun, Kaisar Kekaisaran Air Musim Gugur sebenarnya adalah seorang wanita, dan dia sangat cantik. Xia Fukun tidak sanggup melakukannya. Untungnya, dia memberinya jalan keluar, dan permaisuri bersedia menerimanya. Xia Fukun percaya bahwa selama keluarga Li tidak melakukan hal-hal yang keterlaluan, permaisuri pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Bahkan, bukan tidak mungkin baginya untuk melindungi keluarga Li sampai batas tertentu. Keluarga kerajaan datang berbondong-bondong, tetapi pergi secepat itu pula. Tak lama kemudian, hanya anggota keluarga Li yang tersisa di keluarga Li. Li Yifeng dan kelompoknya basah kuyup oleh keringat. Kapan mereka pernah melihat ratu berbicara begitu sopan kepada orang lain? Itu Xia Fukun. Seperti yang diharapkan, seorang summoner tingkat 9 adalah seseorang yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun. Patriark Li, sekarang setelah semuanya beres, aku harus berangkat. Aku yakin permaisuri Kekaisaran Kyushui tidak akan kembali untuk mempersulitmu, kecuali jika dia sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah urusannya selesai, Xia Fukun bersiap untuk pergi. Lagi pula, Ye Qingwan dan yang lainnya masih menunggunya. Li Yifeng mengangguk dan memanggil Li Menghan. Li Menghan kini telah sadar dari komanya dan mengetahui keputusan Li Yifeng. Meskipun dia merasa agak aneh menjadi budak Xia Fukun. Namun, entah mengapa, dia merasa bahwa ini mungkin juga merupakan pilihan yang baik. Lagi pula, Xia Fukun memang tidak terlalu tampan, tetapi dia tetap cukup menarik. Terlebih lagi, di antara generasi muda, Li Menghan belum pernah bertemu siapapun yang kemampuannya sebanding dengan Xia Fukun. Xia Fukun awalnya merasa senang karena bisa pergi bersama Li Menghan, tetapi dia merasa sedikit canggung ketika benar-benar melihat Ye Qingwan. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada Ye Qingwan bahwa Li Menghan tidak tinggal di rumah keluarga? Li Dan akan ikut denganku. Lagi pula, selama dia bersama Ye Qingwan, dia tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa pada Li Menghan. Dia tidak mungkin membiarkan Li Menghan memijat bahu dan kakinya di depan Ye Qingwan, kan? Ekspresi Xia Fukun menjadi agak rumit. Bab 212 Alam Kesucian. Saudari Menghan, apakah masalah keluarga sudah terselesaikan? Harus diakui, pikiran wanita memang sangat aneh. Ketika Ye Qingwan melihat Li Menghan kembali bersama Xia Fukun, ekspresinya sedikit berubah, tetapi hanya sesaat. Tak lama kemudian, dia tersenyum, melangkah maju, menggenggam tangan Li Menghan, dan mengajukan pertanyaan yang penuh perhatian. Terima kasih atas perhatianmu, Saudari Ye. Dengan bantuan sepupu Xia, masalah ini pasti akan terselesaikan. Li Menghan menatap Ye Qingwan dan membalas dengan senyuman. Namun, Menghan merasa bahwa kultivasi di dalam keluarga Li kemungkinan akan sangat lambat, jadi dia berpikir untuk mengikuti Saudari Ye. Dia bertanya-tanya apakah Saudari Ye akan menganggapnya sebagai beban. Xia Fukun terkejut begitu Li Menghan selesai berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Menghan akan menemukan terobosan melalui Ye Qingwan. Adikku, apa yang kau katakan? Bukankah aku juga seorang seniman bela diri di alam keberanian? Bagaimana mungkin aku menganggapmu sebagai beban? Tapi kau benar, mengikuti Ahkun memang membantuku berkultivasi lebih cepat. Ye Qingwan adalah pemanggil tingkat 6. Secara logis, seorang pemanggil tingkat 6 biasa membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk berkultivasi ke tingkat 7, bahkan dengan keberuntungan yang baik. Bahkan jika Ye Qingwan memiliki hati yang sangat indah dengan 7 lubang dan berkultivasi sedikit lebih cepat daripada orang biasa, tetap saja akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Namun, setelah hanya setengah tahun bersama Xia Fukun,
Ye Qingwan merasa bahwa dia akan segera menembus hambatan antara level ke-6 dan ke-7. Mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun merasa merinding. Apakah Ye Qingwan tahu sesuatu? Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Xi Wei. Pria ini pasti mengatakan sesuatu kepada Ye Qingwan secara pribadi. Kalau tidak, kapan Ye Qingwan pernah memanggilnya akun? Tetapi, sejujurnya, Xia Fukun berpikir judul ini terdengar cukup bagus. Sebelum dia sempat tertawa sendiri, dia mendengar Hou Feiyu dan Zukong berbicara dari samping. Sekarang masalah keluarga Li sudah terselesaikan, bukankah teman muda Xia ingin ikut bersama kita ke alam Sangqing? Kenapa terburu-buru? Xia Fukun menatap Zukong dan Hou Feiyu dengan kesal lalu berkata, "Saya masih perlu pergi ke keluarga Zhao di prefektur Chishui. Kamu akan menemui keluarga Zhao untuk apa?" Hou Feiyu dan Zukong saling bertukar pandang dan bertanya bersamaan. "Apakah saya perlu berkonsultasi dengan Anda sebelum melakukan apapun?" Xia Fukun mendengus dingin. Bagi kebanyakan orang, memiliki Hou Feiyu dan Zukong di sisi mereka akan menjadi berkah yang luar biasa. Namun, sekarang setelah ia mencapai level pemanggil tingkat 8 dan dapat menyewa binatang panggilan tingkat 10, ketergantungannya pada Zukong dan Hou Feiyu tidak lagi sekuat dulu. Xia Fukun telah mempertimbangkan bahwa mungkin ada banyak bahaya di tempat suci itu, tetapi jujur saja, dia tidak ingin Hou Feiyu dan Zukong mengikutinya. Lagi pula, pasti ada banyak harta karun di situs suci itu. Jika Zukong dan Hou Feiyu juga ikut terlibat, mereka pasti akan mencoba membagi keuntungannya. Bisakah Xia Fukun mentolerir harta pribadinya dibagi-bagi seperti ini? Tentu saja tidak. Xia Fukun sendiri tidak menyadari bahwa pembukaan situs suci itu kemungkinan akan menyebabkan kekacauan tidak hanya bagi Zukong dan Hou Feiyu, tetapi juga bagi seluruh benua 9 meter. Seandainya, Xia Fukun tidak kesulitan melepaskan diri dari Hou Feiyu dan Zukong, dia mungkin sudah menyingkirkan mereka begitu dia muncul dari laut leluhur. Orang lain bisa bepergian sendirian setelah bertransmigrasi, tapi dia tidak bisa. Dia harus membawa Ye Qingwan bersamanya. Dia, Xia Fukun, memiliki keluarga yang harus ia nafkahi. Apakah ini mudah baginya? Mendengar penolakan dalam ucapan Xia Fukun, Zukong dan Hou Feiyu tidak marah. Mereka saling bertukar pandang, dan senyum muncul di mata mereka. "Pak Zhu, menurutmu Xia Fukun begitu gembira karena keluarga Zhao memiliki sesuatu yang bagus di sana?" Hou Feiyu menyampaikan suaranya kepada Zukong. "Apakah itu perlu dipertanyakan?" Dengan sifat pelit Xia Fukun, jika keluarga Zhao tidak memiliki apapun yang mereka inginkan, apakah dia akan terburu-buru ke sana seperti itu? Tapi, pada saat itu, ekspresi Zukong sedikit berubah menjadi serius. "Di benua 9 meter ini, aku sepertinya sudah mencium aura iblis. Tampaknya segel di jalur antara jurang dan benua 9 meter telah hancur total. Aku hanya tidak tahu dari mana iblis-iblis itu berasal. Bahkan aku hanya bisa merasakan arah umum, dan aku tidak tahu persis di mana mereka berada." Setelah mendengar pesan telepati Zukong, ekspresi riang Hou Feiyu lenyap. "Begitu Xia Fukun kembali dari keluarga Zhao, kami akan membawanya ke alam Sangqing apapun yang terjadi. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah orang-orang di sana akan mengenalinya, karena dia tidak memiliki garis keturunan bangsawan itu. Jika kita tidak bisa menyatukan mereka, kita bicarakan itu nanti. Sebenarnya ada hal lain yang sedikit membuatku khawatir." Zukong menggelengkan kepalanya. Karena dua situs Tianxuan yang ditinggalkan oleh orang hebat itu telah runtuh, laut leluhur akan menjadi laut mati, dan binatang buas iblis di dalamnya akan kembali ke tempat asalnya. Selain itu, semua batasan sebelumnya di benua 9 meter akan dicabut. Kemungkinan seseorang akan menembus alam transformasi suci sebelum Xia Fukun. Jika iblis datang mengetuk sekarang, mereka yang memiliki kemauan kuat akan baik-baik saja, tetapi jika kemauan mereka lemah. Ucapan Zukong tiba-tiba terhenti. Tatapannya tiba-tiba beralih ke arah utara. Dan ke arah sanalah terletak lokasi Provinsi 9 Dunia Bawah. "Lilin tua, ada apa?" Melihat ekspresi Zukong, Hou Feiyu segera bertanya. "Bagus." Zukong menarik napas dalam-dalam. 9 Prefektur Dunia Bawah. Sosok seperti hantu. Sejak Cutian mulai mengawasinya setiap kali dia meninggalkan bayangan hantu, Master Bayangan diam-diam bertekad untuk melampaui Cutian. Meskipun dia tahu bahwa Xia Fukun telah pergi ke Laut Leluhur, dia merasa bahwa dua tempat Tianxuan di Laut Leluhur tidak mudah ditembus, kecuali Xia Fukun benar-benar orang yang disebutkan Hou Feiyu.
Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa bahwa hukum langit dan bumi hampir berada dalam genggamannya. Hambatan dan poin-poin kebingungan sebelumnya tampaknya telah dijelaskan sepenuhnya sekarang. Mungkinkah hukum yang mengatur benua 9 neter telah diubah? Sang penguasa bayangan diam-diam merasa gembira dan segera memanggil dua yang mulia surgawi dari antara sosok-sosok gaib tersebut. Master Bayangan, dua makhluk surgawi berlutut di hadapan sang penguasa bayangan. Lindungi Master Bayangan ini, aku harus mengasingkan diri untuk menembus alam transformasi suci. Alam kesucian, keempat kata ini sangat mengguncang hati kedua makhluk surgawi itu. Keduanya tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Sejak 1000 tahun yang lalu, tidak ada tokoh kuat di alam transformasi suci yang muncul di benua 9 neter ini. Jika sang Master Bayangan mampu menembus batasan, maka dia akan menjadi orang nomor satu di benua 9 neter. Pada saat itu, kedua pria itu dipenuhi semangat dan bersujud kepada sang Master Bayangan dengan panik. Selamat, sang Maestro Film. Selamat, sang Maestro Film. Melihat itu, bibir sang ahli sihir bayangan melengkung ke atas. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Cutian, yang sebelumnya telah mempersulit hidupnya. Cutian, jadi apa masalahnya jika kau hanya berada di alam transformasi Sein Semu? Jika aku, sang Master Bayangan, benar-benar melangkah ke alam transformasi Sein yang legendaris, aku akan sepenuhnya melampauimu. Pada saat itu, giliranmu yang akan datang dan bertanya padaku, seperti anjing peliharaan, bagaimana cara memasuki alam transformasi Sein. Cutian tidak menyadari pikiran sang Master Bayangan. Di dalam kediaman gubernur di prefektur Jeoyu, Cutian baru saja selesai meninjau serangkaian dokumen resmi ketika tiba-tiba pandangannya tertuju pada suatu titik tertentu. Guru, bibirnya bergerak sedikit, dan dia tak kuasa mengerutkan kening, bergumam pelan. Perasaan ini, bab 213 tamu tak diundang. Prefektur Cishui, keluarga Zhao. Zhao Tizu berdiri di halaman bersama anggota keluarga Zhao lainnya. Beberapa sosok berdiri di hadapan mereka. Ekspresinya agak muram. Setelah Xia Fukun dan yang lainnya meninggalkan Akademi Odin, Chu Bing mengambil alih posisi Limu, meskipun Akademi Odin terus berkembang. Di dalam Akademi Odin, mengemis, seni pertunjukan, beternak babi, dan menanam sayuran kini menjadi hal yang langka. Namun, sebagian orang selalu merasa bahwa dengan terus menurunnya jumlah anggota-anggota kuat Akademi Odin mungkin akan mengalami kemunduran. Hal ini juga berlaku untuk Zhao Tizu. Awalnya, ia ingin mengamankan tempat di kompetisi 100 besar Akademi Odin, tetapi tanpa diduga, Xia Fukun muncul. Terlebih lagi, Xia Fukun mencuri cincin spasialnya dan mempermalukannya di depan banyak orang. Ia merasa tidak bisa lagi tinggal di Akademi Odin, jadi ia pergi. Banyak orang lain, seperti Zhao Tizu, memiliki kesamaan sifat. Yaitu, mereka semua adalah jenius yang diakui di Akademi Odin. Namun, mereka berulang kali dipermalukan oleh Xia Fukun. Karena tidak tahan dengan ketidakadilan ini, mereka pun kembali ke keluarga masing-masing. Yang tidak pernah diduga Zhao Tizu adalah bahwa begitu dia kembali ke keluarga Zhao. Saya dengar keluarga Zhao Anda memiliki pecahan kunci menuju situs suci itu. Melihat sosok-sosok yang berdiri di hadapannya, tubuh Zhao Tizu sedikit bergetar. Bahkan kepala keluarga Zhao yang berdiri di depan Zhao Tizu pun menjadi pucat dan memerah pada saat yang bersamaan. Dia adalah Zhao Honglei, kepala keluarga Zhao, di puncak alam kekuatan ilahi. Aura yang terpancar dari sosok-sosok di hadapannya jauh lebih kuat daripada auranya sendiri. Senior, Zhao, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Masih pura-pura. Orang yang berbicara itu tertawa dingin kepada Zhao Honglei. Serahkan pecahan kunci relik suci yang selama ini disimpan keluarga Zhao, atau aku akan membunuh satu orang di setiap langkahku. Orang yang berbicara itu melangkah maju, dan seketika itu juga, salah satu tetua keluarga Zhao di sebelah Zhao Honglei berteriak, kepulan asap putih keluar dari tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi darah, dan pakaiannya jatuh ke tanah. Penatua kedua, Zhao Tizu tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu kejam. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya mengerti tentang keluarga Zhao yang memiliki pecahan kunci relik suci, tetapi dia tiba-tiba ingat bahwa Xia Fukun pernah menanyakan pertanyaan serupa kepadanya di Akademi Odin. Saat itu, Zhao Tizu memberitahu Xia Fukun bahwa keluarga Zhao memiliki lebih banyak pecahan besi yang sama.
Ini bukan berarti Zhao Tizu menipu Xia Fukun, melainkan, dia memang telah melihat banyak barang di ruang harta karun keluarga Zhao yang identik dengan potongan besi yang pernah dia berikan kepada Xia Fukun sebelumnya. Namun, Zhao Tizu tidak mengerti mengapa orang-orang di hadapannya ini tahu bahwa keluarga Zhao-nya memiliki pecahan kunci relik suci, yang telah ia ceritakan kepada Xia Fukun. Mungkinkah orang-orang ini bersama Xia Fukun? Zhao Tizu tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Melihat tak seorang pun dari anggota keluarga Zhao berbicara, tokoh berpengaruh yang menyerang sebelumnya mencibir. Kalian cukup tangguh, aku ingin melihat apakah kalian benar-benar setangguh itu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah lagi, dan di samping Zhao Honglei, seorang tetua keluarga Zhao lainnya berteriak lalu jatuh lemas. Sejujurnya, sosok perkasa ini berada di puncak alam asal surgawi. Di matanya, Zhao Tizu dan yang lainnya tidak lebih dari semut. Ini adalah pembantaian. Melihat sesepuh keluarga Zhao lainnya tumbang, mata Zhao Honglei pun memerah. Senior, keluarga Zhao saya tidak memiliki dendam masa lalu terhadap Anda, maupun permusuhan baru-baru ini. Bajingan mana yang Anda dengar mengatakan bahwa keluarga Zhao saya memiliki harta karun sebesar itu? Jika keluarga Zhao saya benar-benar memiliki harta karun tersebut, apakah kami akan bersembunyi di prefektur Chishui? Setelah mendengar kata-kata Zhao Tizu, ahli di puncak alam Tianyuan itu tetap diam, tetapi hanya tersenyum dan melangkah maju lagi. Pada saat itu, seorang keturunan langsung dari keluarga Zhao yang berada di samping Zhao Tizu menjerit kesakitan. Berhenti, Zhao Tizu menjadi marah dan bergegas maju, siap bertarung sampai mati dengan ahli di puncak alam Tianyuan. Semut, pria itu melirik Zhao Tizu, matanya berkilat penuh niat membunuh. Seolah dihantam sesuatu, lutut Zhao Tizu tertusuk, meninggalkan dua lubang besar berdarah. Zhao Tizu, yang berlari ke arah pria itu, membeku dan segera berlutut. Pilar, Zhao Honglei berseru kaget, "Senior, hentikan. Keluarga Zhao saya benar-benar tidak memiliki harta karun yang Anda bicarakan. Jika Anda tidak percaya, Anda selalu dapat pergi dan melihat sendiri di ruang penyimpanan harta karun keluarga Zhao saya." Zhao Honglei mampu mentolerir kematian semua orang di keluarga Zhao, termasuk kematiannya sendiri. Tapi Zhao Tizu tidak boleh mati. Zhao Tizu adalah anggota keluarga Zhao yang paling berbakat, dan pewaris garis keturunan paling bertalenta dalam ratusan tahun. Jika Zhao Tizu meninggal, seluruh keluarga Zhao akan hancur. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Apa kau pikir aku senang membunuh semut sepertimu? Pakar di puncak ranah Tianyuan itu mencibir, lalu menoleh ke arah sosok berjubah abu-abu di belakangnya, seolah menunggu reaksi sosok tersebut. Sosok berjubah abu-abu itu mengangguk sedikit, dan barulah kemudian ahli di puncak alam asal surgawi itu menoleh. "Majulah, Zuzi, jangan bicara sepatah kata pun, tetap di sini dan bersikaplah sopan." Zhao Honglei memelototi Zhao Tizu. Seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia berharap Zhao Tizu bisa menahan penghinaan ini untuk sesaat. Zhao Tizu tentu saja memahami perkataan Zhao Honglei, tetapi sebuah pertanyaan masih terlintas di benaknya. Apa hubungan antara orang-orang ini dan Xia Fukun? Tak lama kemudian, ahli tingkat puncak alam asal surgawi mengikuti Zhao Honglei ke paviliun harta keluarga Zhao. Ia ditemani oleh sosok berjubah abu-abu, yang wajahnya sepenuhnya tertutup jubah abu-abu. Di luar, anggota keluarga Zhao dan salah satu rekan mereka berada di bawah kendali. "Para sesepuh, silakan lihat-lihat. Keluarga Zhao saya sungguh tidak memiliki harta karun yang kalian bicarakan." Zhao Honglei tersenyum kecut, lalu memberi isyarat agar mereka berdua melihat-lihat sesuka hati. Pria berjubah abu-abu itu berdiri di samping Zhao Honglei tanpa bergerak atau berbicara. Sebaliknya, para ahli di puncak alam Tianyuan, melihat bahwa keluarga Zhao yang kecil ini benar-benar memiliki fondasi seperti itu, berjalan-jalan sambil mengamati bahan-bahan langka dan berharga tersebut. Yang ini bukan, dan yang ini juga bukan. Sambil berbicara, dia memasukkan material langka dan berharga itu ke dalam cincin ruang angkasanya. Pria berjubah abu-abu itu tetap diam, seolah sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Zhao Honglei langsung kehilangan kesabarannya. "Bukankah kau datang ke sini untuk mencari pecahan kunci relik suci? Apa maksudmu mengambil semuanya?" Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tak lama kemudian, ahli yang berada di puncak ranah Tianyuan itu kembali dengan raut wajah cemberut. "Sepertinya memang tidak ada." Bab 214 Hal yang konyol.
Senior, sudah kubilang tidak ada. Zhao Honglei sangat diperlakukan tidak adil. Kami sudah mengatakan bahwa keluarga Zhao tidak memiliki pecahan kunci relik suci, tetapi Anda tetap bersikeras datang ke rumah kami dan bahkan membunuh dua tetua keluarga Zhao dan seorang keturunan langsung. Seandainya dia tidak terbukti tidak mampu mengalahkan mereka, Zhao Honglei pasti akan melawan mereka sampai mati. Mungkinkah benar-benar ada kesalahan? Sosok berjubah abu-abu, yang wajahnya tersembunyi di balik jubah, sedikit mengerutkan alisnya. Dia menggosok pelipisnya dan hendak berbalik meninggalkan paviliun harta karun keluarga Zhao ketika tiba-tiba, pandangannya seolah melihat sesuatu dan dia menatap lurus ke arahnya tanpa bergerak. Ada apa, Pak? Pakar di puncak alam asal surgawi itu hendak pergi. Meskipun kali ini dia tidak menemukan pecahan kunci relik suci, dia tetap mendapatkan keuntungan. Dia praktis telah mengosongkan brankas harta keluarga Zhao sendirian. Namun, melihat pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berdiri diam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Pergilah dan lihatlah, potongan besi hitam di tanah itu, bukankah itu pecahan kunci menuju tempat suci itu? Sosok berjubah abu-abu itu hampir tidak percaya sendiri. Dia menunjuk ke tumpukan potongan besi hitam berkarat di sudut ruangan. Secara logis, pecahan kunci relik suci harus diperlakukan sebagai harta karun tertinggi, dihormati dan disembunyikan. Bagaimana mungkin pecahan-pecahan itu dibuang begitu saja ke sudut seperti besi tua? Kebingungan sosok berjubah abu-abu itu juga dirasakan oleh ahli kuat di puncak alam asal surgawi. Namun, dia tetap dengan patuh berjalan dan mengambil tumpukan potongan besi dari tanah. Setelah mengambilnya, bahkan ahli di puncak alam asal surgawi pun dibuat bingung. Tuhan, ini benar-benar pecahan dari kunci relik suci. Apa? Sosok berjubah abu-abu itu adalah satu-satunya orang yang tenang di seluruh tempat itu, tetapi dia tidak bisa tetap tenang saat ini, oke. Dia tahu bahwa pecahan kunci relik suci sangat langka, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan menemukannya di dalam kepemilikan keluarga Zhao. Dan begitulah, kau bilang kau menemukannya, dan memang benar begitu. Apa artinya mencari dalam jumlah sebanyak itu? Dilihat dari berat potongan-potongan besi ini saja, jumlahnya sudah cukup untuk membuka situs suci, bukan? Lalu ada keluarga Zhao, mereka begitu saja membuang pecahan kunci relik suci ke sudut seperti besi tua. Bagaimana jika para pengumpul barang rongsokan mengambilnya? Sosok berjubah abu-abu itu juga agak terdiam. Ini adalah pecahan-pecahan kunci relik suci yang kalian para senior sebutkan. Sosok berjubah abu-abu itu tetap diam, dan Zhao Honglei pun tak bisa berkata-kata. Kalau kau hanya menginginkan tumpukan besi tua ini, kenapa tidak kau katakan tadi? Aku pasti sudah datang dan memberikannya padamu, oke. Apakah benar-benar perlu langsung memulai pertengkaran? Hah, kini keluarga Zhao telah kehilangan dua tetua dan seorang keturunan langsung, dan paviliun harta karun telah dijarah oleh seorang ahli alam Tianyuan. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Honglei, baik sosok berjubah abu-abu maupun ahli di puncak alam Tianyuan tidak memperhatikannya. Pak, apakah kita akan pergi? Tentu saja, tidak ada gunanya tinggal di rumah keluarga Zhao. Ayo pergi, mari kita lihat apakah ada fragmen kunci lain di rumah keluarga Qian, Sun, dan Li. Setelah mengatakan itu, kedua sosok tersebut menghilang tepat di depan Zhao Honglei. Zhao Honglei, dia tertawa dingin. Haha, itu langsung sekali. Saat Zhao Honglei keluar dari paviliun harta karun, ia kebetulan melihat sosok kuat lainnya yang datang bersama mereka berdua perlahan menghilang dari tempat itu. Zhao Honglei menarik napas dalam-dalam dan meludah ke tanah. Apa-apaan ini, Guru? Apakah orang-orang misterius itu telah menemukan apa yang disebut sebagai pecahan kunci menuju tempat suci? Begitu melihat Zhao Honglei muncul, anggota keluarga Zhao dengan cepat mengelilinginya. Kami menemukannya, tetapi semuanya barang yang tidak berguna. Ngomong-ngomong, tumpukan potongan besi apa itu di sudut paviliun harta karun kita? Zhao Honglei sendiri tidak tahu bagaimana keluarga Zhao memperoleh pecahan kunci relik suci tersebut, jadi dia mengajukan pertanyaan. Menguasai. Pada saat itu, tetua tertua keluarga Zhao berseru kaget. Patriark, apakah kau memberikan potongan-potongan besi itu kepada mereka? Ya, apakah ada masalah? Zhao Honglei sedikit bingung. Reaksi orang tua ini agak berlebihan. Patriark, bagaimana mungkin kau memberikan barang-barang itu kepada mereka? Barang-barang itu diwariskan dari leluhur keluarga Zhao kita.
Zhao Honglei adalah penggemarnya. Apakah itu diwariskan dari leluhur keluarga Zhao? Kenapa dia tidak mengetahuinya? Seolah menyadari sedikit kebingungan Zhao Honglei, tetua itu tersipu, terbatuk, dan berkata, "Ketika saya menjadi kepala keluarga, saya merenungkan potongan-potongan besi itu, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Saya pikir itu benda-benda yang tidak berguna, jadi saya hanya membuangnya ke dalam brankas harta karun. Tetapi dilihat dari cara orang-orang itu datang, tampaknya potongan-potongan besi ini berharga." Zhao Honglei, keluarga Zhao memiliki tradisi bahwa kepala keluarga yang sudah pensiun akan bergabung dengan Dewan Tetua. Namun, Tetua, kau bahkan tidak memberitahu kepala klan tentang hal sepenting ini. Zhao Honglei sangat eksentrik. Oke. Setelah berpikir sejenak, Zhao Honglei memulai. Namun, masalahnya sekarang bukanlah potongan-potongan besi itu diambil, melainkan bagaimana orang-orang misterius ini tahu bahwa keluarga Zhao saya memiliki potongan-potongan besi itu. Zhao Honglei sama sekali tidak bisa memahaminya. Secara logis, jika Tetua Agung tidak dapat memahami potongan-potongan besi itu, maka tidak akan ada hal yang menarik. Dan tidak akan ada yang tahu bahwa keluarga Zhao memiliki potongan-potongan besi ini. Jadi bagaimana orang-orang misterius ini mengetahuinya? Mendengar keraguan Zhao Honglei, Zhao Tizu mengangkat tangannya dengan lemah. "Ayah, mungkin akulah yang menyebarkan berita itu." Zhao Honglei tercengang saat mendengar kata-kata Zhao Tizu. Dia melirik Zhao Tizu, lalu ke tetua tertua keluarga Zhao. Kedua orang ini, salah satu dari mereka adalah putranya sendiri. Salah satu dari mereka adalah mantan kepala keluarga Zhao. Jadi sekarang mereka semua akhirnya menggali kuburan mereka sendiri, bukan? Pusaka keluarga Zhao yang paling berharga telah hilang, dan sebagai kepala keluarga, saya memikul tanggung jawab besar atas hal itu. Zhao Tizu, sebaiknya kau jelaskan dirimu. Dengan jelas, Zhao Honglei menatap Zhao Tizu dengan mata yang dipenuhi rasa sakit gigi. Ia menyesal telah melahirkan anak yang merepotkan seperti itu. Bab 215 Pemisahan. Di sisi lain, susunan teleportasi di prefektur Chishui. Xia Fukun dan kelompoknya turun dari pesawat ruang angkasa. Meskipun kecepatan mereka tidak akan jauh berbeda jika mereka melakukan perjalanan sendiri, tidak ada alasan bagi mereka untuk membuang poin pemurnian dengan memanggil Golden Rock ketika mereka kebetulan menemukan pesawat ruang angkasa menuju prefektur Chishui. Lagi pula, menaiki pesawat ruang angkasa hanya membutuhkan beberapa lusin batu roh. Dan, siapa di antara kelompok Xia Fukun yang mudah diajak main-main? Bahkan setelah menaiki pesawat ruang angkasa, mereka tidak berencana membayar ongkosnya, kan? Bahkan setelah turun dari kapal, Xia Fukun masih mengingatnya. Anggota kru di pesawat ruang angkasa itu dengan riang menghampiri Zukong untuk meminta uang tiket, tetapi ketika Zukong melepaskan aura alam transformasi suci semu miliknya, anggota kru itu langsung mengompol. Xia Fukun terbatuk saat turun dari pesawat ruang angkasa. "Dinzu, jika kau tidak ada pekerjaan lain, kenapa kau tidak berhenti menyebarkan kesombongan ini? Ini hanya untuk membayar ongkos, kan?" Para awak kabin juga mengalami kesulitan, mereka hanya pesuruh. Kata-kata Xia Fukun tidak salah, tetapi Zukong memutar matanya. "Heh, kau berani-beraninya mengatakan itu. Aku telah melindungi Tianxuan selama hampir 1000 tahun, apa kau pikir aku masih punya batu spiritual? Awalnya kupikir kau akan membayar ongkos kapalku, tapi dilihat dari ekspresimu, kau sama sekali tidak berniat membayar, oke. Jika aku tidak melepaskan auraku, apa kau pikir kau bahkan bisa naik kapal tiran ini?" Hehehe, mendengar perkataan Zukong, Xia Fukun tertawa cemberut. Prefektur Chishui adalah benua yang relatif kecil, dan keluarga Ye kebetulan berada di dalamnya. Ye Qingwan datang ke prefektur Chishui dan kemudian membawa Ye Wushuang kembali bersamanya, jadi dia sedang mempertimbangkan apakah akan membawa Ye Wushuang kembali ke keluarga Ye. Lagi pula, mengingat kondisi Ye Wushuang saat ini, tidak praktis untuk selalu menjaganya di sisinya. Dan membantunya pulih bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Mendengar maksud Ye Qingwan, Xia Fukun mengangguk. "Bagaimana kalau begini, Xi Wei, kau dan Awan kembali ke keluarga Ye bersama-sama. Aku yakin dengan kekuatan Tianyuanmu yang maksimal, kau tidak akan menimbulkan ancaman di sepanjang jalan. Kita akan pergi ke keluarga Zhao dulu, dan setelah semuanya beres di sana, kita akan datang ke keluarga Ye untuk bertemu denganmu." "Oke," Xi Wei mengangguk. Dia merasa kurang nyaman membiarkan Ye Qingwan pergi ke keluarga Ye sendirian,
dan Xia Fukun akan pergi ke keluarga Zhao untuk urusan bisnis, jadi tidak mungkin baginya untuk menemani Ye Qingwan kembali ke keluarga Ye. Jadi, setelah keluar dari susunan teleportasi di prefektur Chishui, kelompok itu berpisah. Teman muda Xia, katakan padaku dengan jujur, apakah kau mengirim gadis kecil Ye Qingwan pergi agar kau bisa mendekati Li Menghan? Kelompok itu belum berjalan jauh ketika Hou Feiyu, yang berjalan di samping Xia Fukun, tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Saat ini Hou Feiyu tampak seperti orang bijak dan arif, seolah-olah dia telah melihat semuanya dengan jelas. Xia Fukun terkekeh. Jika aku ingin mendekati Li Menghan, apakah aku harus menunggu sampai awan pergi? Lagi pula, aku bahkan belum melakukan hal semacam itu dengan awan. Menurutmu apakah aku akan melakukan hal semacam itu dengan Li Menghan terlebih dahulu? Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, senyum Hou Feiyu menjadi semakin mesum. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, menurutku Li Menghan memiliki penampilan yang lebih menarik. Dan kau dan Ye Qingwan sudah menjalin hubungan, tetapi kalian belum melakukan itu. Aku jadi penasaran apakah kau punya masalah dengan aspek kehidupanmu itu. Omong kosong. Xia Fukun menatap Hou Feiyu dengan tajam. Dia tidak ingin berbicara dengan Hou Feiyu lagi. Oke. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki masalah di area itu. Namun, Xia Fukun juga merasa sedikit sedih. Secara logika, dia dan Ye Qingwan sudah melewati batas itu, dan seharusnya mereka bisa melakukan hal semacam itu. Namun, belakangan ini, dia terlalu sibuk dengan hal-hal sepele, dan Xia Fukun sama sekali tidak punya waktu atau keinginan untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi setelah saran Hou Feiyu, Xia Fukun merasa bahwa jika dia tidak segera melakukan sesuatu dengan Ye Qingwan, orang-orang di sekitarnya mungkin akan salah paham padanya. Dan, mungkinkah Ye Qingwan berpikir hal yang sama tentangku? Memikirkan hal ini, Xia Fukun tak kuasa menahan napas. Lagi pula, dia dan Ye Qingwan pernah tidur di ranjang yang sama. Di desa terpencil itu, dia pernah tidur sambil memeluk Ye Qingwan. Pada saat itu, dia merasa desa yang sepi itu agak aneh, dan meskipun ini bukan pertama kalinya dia terlahir kembali di benua 9 meter ini. Dia merasa bahwa pengalaman pertamanya dengan Ye Qingwan setidaknya harus memiliki sedikit nuansa seremonial. Salah, Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Bukankah hal terpenting saat ini seharusnya menemukan sisa-sisa kunci relik suci di kediaman keluarga Zhao? Kenapa dia malah memikirkan cinta romantis di sini? Ini semua salah Hou Feiyu. Sialan, begitu aku punya kekuatan, aku pasti akan memberi pelajaran pada Hou Feiyu. Xia Fukun mulai memikirkan Hou Feiyu. Meskipun demikian, Xia Fukun dan kelompoknya segera menuju ke lokasi keluarga Zhao. Di sisi lain, Ye Qingwan juga sedang menuju ke keluarga Ye bersama ayahnya dan Ziwei. Kakak perempuan, Ye Qingwan dan rombongannya memiliki kekayaan yang cukup besar, sehingga mereka menyewa 2 kereta kuda untuk pergi ke kediaman keluarga Ye. Saat ini, Ziwei duduk di sebelah Ye Qingwan, sementara Ye Wushuang berada di kereta kuda lainnya. Sekalipun Ye Qingwan adalah putri kandung Ye Wushuang, dia tetap tidak tahan dengan seringnya Ye Wushuang menyeringai konyol. Pada saat itu, setelah mendengar Ziwei memanggil namanya dengan lembut, Ye Qingwan menatap Ziwei dengan ekspresi bingung. Ada apa, Ziwei? Tidakkah menurutmu Li Menghan agak aneh? Ziwei berkata, lagi pula, keluarga Xia Fukun berada di kota Xia, Kekaisaran Yaslan, sedangkan Li Menghan berada di kota Qiu, Kekaisaran Qiushui. Jarak keduanya hampir ratusan ribu mil. Bagaimana mungkin mereka bersaudara? Aku sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan Li Menghan. Kurasa dia mengikuti Xia Fukun hanya untuk merebut kekasihmu, Kak. Aku rasa kau tidak bodoh, Kak. Bagaimana mungkin kau tidak menyadari ini? Dan kau bahkan memberi mereka kesempatan untuk berduaan. Mendengar pertanyaan Ziwei, Ye Qingwan tersenyum. Sejujurnya, ketika Ye Qingwan pertama kali melihat Ziwei, dia mengira Ziwei adalah saingannya dalam urusan cinta. Lagi pula, penampilan Ziwei tidak kalah cantik darinya, dan sosok tubuhnya bahkan lebih memukau. Ditambah lagi, karena adat klan naga, Ziwei suka mengenakan pakaian kulit hitam, dan lekuk tubuhnya sungguh mempesona. Selain itu, 2 tanduk naga kecil yang sedikit menonjol di kepala Ziwei menambah penampilannya yang menggemaskan. Mengutip pernyataan Xia Fukun sebelumnya, ini disebut apa lagi ya, cosplay. Namun kemudian ia menyadari bahwa Ziwei benar-benar tidak bersalah. Sebagai seekor naga,
pikiran Ziwei tidak memiliki kelicikan dan tipu daya seperti manusia. Jadi secara bertahap, Ye Qingwan mulai menganggap Ziwei sebagai salah satu dari dirinya sendiri. Tentu saja aku harus mempercayai orangku sendiri. Jika aku ikut campur bahkan dalam hal ini, bukankah Xia Fukun akan menjadi bajingan sejati? Lagi pula,